Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan Ustazah Masana. Kita akan belajar bab 2 tentang ekonomi bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam masuk ke negara Arab. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwasannya orang jahiliyah sebelum Islam masuk ke negara Arab, orang Arab sudah tahu cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka atau kita sebut dengan mata pencaharian. Nah, untuk mata pencaharian bangsa Arab kita akan bahas setelah ini. Mata pencaharian bangsa Arab pada waktu itu adalah bertani, beternak, dan berdagang. Mata pencahariannya adalah bertani, beternak, dan berdagang. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah bertani. Pasti anak-anak akan bertanya-tanya, bagaimana orang Arab bisa bertani padahal sebagian besar tanahnya adalah padang pasir. Kita akan bahas setelah ini. Nah, ini adalah penampakan tanah-tanah yang ada di negara Arab, yaitu padang pasir. Nah, tanah di Arab itu sebagian besar adalah tanah yang tandus. Tanah di Arab adalah tanah yang tandus. Lalu bagaimana bangsa Arab bertani, Ustazah? Orang Arab bertani dengan di sini. Nah, bisa kalian lihat pada gambar. Pada gambar ini terdapat sebuah mata air yang di sampingnya banyak tumbuhan-tumbuhan. Nah, tempat inilah yang biasanya digunakan oleh orang-orang Arab untuk bertani. Nah, tempat ini namanya Ustazah, namanya apa Ustazah? Tempat ini namanya lembah. Lalu, apa pengertian dari lembah? Lembah atau oase adalah mata air yang timbul yang ada di tengah-tengah padang pasir. Nah, orang Arab biasanya bertani di lahan-lahan tersebut. Lihat gambar berikut. Gambar-gambar berikut, kalau kalian lihat gambar ini, dan gambar ini, gambar ketiga gambar ini adalah gambar oase-oase atau bisa kita sebut dengan daerah-daerah yang subur. Nah, daerah-daerah yang subur ini sebagian besar ada di daerah yang namanya Taif. Jadi, di Taif terdapat banyak tempat yang subur atau banyak tanah yang subur. Kita lanjut, apa saja yang ditanam oleh orang Arab? Yang ditanam oleh orang Arab pada waktu itu adalah gandum, sayuran, dan buah-buahan. Gandum, sayuran, dan buah-buahan. Kita lanjut ke mata pencaharian yang kedua, yaitu beternak. Beternak yang pasti yang akan kalian pertanyakan terlebih dahulu, oh orang Arab dulu beternaknya apa aja ya? Nah, orang Arab waktu itu yang mereka ternak adalah hewan domba, kambing, dan unta. Domba, kambing, dan unta. Hewan-hewan tersebut adalah hewan ternak yang hewan ternak orang Arab pada waktu itu. Lalu apa yang mereka dapatkan dari beternak? Yang mereka dapatkan adalah susu, daging, dan kulit dari hewan ternaknya. Nah, kesemuanya ini mereka bisa konsumsi dan juga mereka jual untuk memenuhi kebutuhan mereka hari-hari. Nah, beternak biasanya orang Arab pada waktu itu beternaknya dalam jumlah yang banyak dan juga berpindah-pindah. Kenapa? Karena mereka mencari tempat yang subur untuk konsumsi hewan ternaknya, dan mereka orang Arab itu tidak beternak hanya 1-2 kambing atau 3 kambing, tapi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, mereka itu pindah-pindah dari tempat yang satunya ke tempat yang satunya, lembah yang satu ke lembah yang lain. Nah, seperti itu. Nah, rata-rata orang yang beternak di Arab itu adalah orang-orang pedalaman dan juga suku Baduy. Nah, ini adalah mata pencaharian orang Arab yang ketiga, yaitu berdagang. Dan perlu anak-anak ketahui bahwasannya berdagang adalah mata pencaharian yang paling utama di negara Arab pada waktu itu. Berdagang. Nah, di mana mereka berdagang? Orang Arab berdagang, biasanya mereka berdagang itu di pasar-pasar yang ada di Mekah. Nah, di Mekah ini terdapat pasar-pasar yang sangat terkenal pada waktu itu, yaitu Pasar Ukaz, Pasar Dilmajas, dan juga Pasar Majinah. Pasar Ukaz, Pasar Dilmajas, dan Pasar Majinah. Nah, disinilah mereka menjual hasil tani dan hasil bumi dan hasil ternak mereka. Nah,
Selain berdagang di pasar, orang Arab juga berdagang ke negeri-negeri lain, negara-negara lain. Di antaranya adalah Syam, Yaman, Sudan, dan juga Mesir. Namun, ada yang perlu anak-anak ketahui, bahwasannya orang-orang yang berdagang ke luar negeri ini biasanya adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang kaya, dan juga orang-orang yang kuat. Nah, orang Arab yang kuat biasanya akan menjadi pemimpin dan akan berkuasa, lalu mereka akan menjadi kaya dan berdagang ke negara-negara lain. Nah, bagaimana mereka mempunyai hasil bumi atau mempunyai barang dagangan? Orang-orang yang kuat ini akan membeli dari petani dan peternak, lalu akan mereka jual ke negeri-negeri yang jauh. Nah, ini adalah pembahasan kita yang terakhir, yaitu cara berdagang bangsa Arab. Jadi, dulu orang-orang bangsa Arab waktu itu mempunyai 3 cara dalam berdagang. Yang pertama adalah kerjasama dengan cara bagi hasil, yang kedua berdagang dengan berombongan atau disebut dengan kafilah, yang ketiga mengatur waktu perjalanan. Nah, cara yang pertama adalah dengan cara kerjasama dan bagi hasil, yaitu orang yang mempunyai dagangan akan bekerja sama dengan orang yang akan menjualkan. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Siti Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah mempunyai barang dagangan yang banyak, Rasulullah menjualkan. Lalu hasil dari perdagangan tersebut akan dibagi menjadi 2. Ini adalah cara kerjasama dengan bagi hasil. Nah, yang kedua adalah cara berdagang dengan kafilah atau bergerombol. Jadi, orang Arab terdahulu kalau berdagang ada yang berdagang dengan bergerombol dan dikawal oleh tentara untuk menjaga keamanannya. Karena mereka membawa banyak sekali dagangan ke luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu mengatur waktu perjalanan. Nah, mengatur waktu perjalanan itu maksudnya bagaimana? Nah, dengan waktu yang tepat, diatur dengan tepat, maka mereka akan bisa meraih keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak warga Arab waktu itu yang mengatur perjalanannya sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, ada juga yang mengatur perjalanannya dengan musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Pada saat musim panas, mereka akan berdagang ke negara Syam, karena saat di Mekah musim panas, di Syam sedang musim dingin. Dan sebaliknya, ketika musim dingin di Mekah, mereka akan berdagang ke negara Yaman, karena di negara Yaman sedang musim panas. Nah, hal ini juga diterangkan dalam surah Quraisy. Nah, baik anak-anak, itu yang dapat Ustazah sampaikan, semoga dapat dipahami. Dan Ustazah sangat berharap sekali anak-anak bisa menonton ini dan dipelajari baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.